Baik, karena sudah menunjukkan pukul 4, maka kegiatan praktikum akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi adik-adik perhatikan sekalian, himbau untuk segera dan merename namanya sesuai ketentuan. Karena tes awal akan dimulai pukul 16:05 dengan link yang sudah ada di kolom chat. Mengingatkan juga jangan sampai salah dalam memilih sesi pada Giveform TA-nya, dan juga jangan sampai telat untuk mengumpulkan jawabannya karena dari yang ditemui masalah tersebut.
Baik, silakan dimulai. Waktu mundur sudah mulai. Diperhatikan lagi, jangan sampai menemukan jawabannya. Untuk waktunya bisa dilihat di share screen. Waktu TA tinggal 2 menit lagi.
Waktu TA kurang dari 1 menit. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, itu tadi kegiatan TA sudah kalian lakukan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi modul 4. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum perancangan sistem kerja modul 4 yang membahas mengenai kondisi lingkungan. Nah, pada modul 4 ini mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama menentukan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi performasi kerja seseorang, lalu yang kedua ada mampu menentukan kondisi optimum dalam melakukan suatu aktivitas kerja, lalu yang ketiga mampu mengetahui jenis-jenis lingkungan kerja. Lalu selanjutnya ada landasan teori, ada 3 poin. Yang pertama, pengertian lingkungan kerja. Apa sih lingkungan kerja itu? Lingkungan kerja merupakan segala kondisi yang berada di sekitar para pekerja, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Nah, lingkungan kerja ini berhubungan erat dengan faktor psikologis para pekerja. Lalu, selanjutnya yaitu ada jenis lingkungan kerja. Secara garis besar, lingkungan kerja terbagi atas 2, yaitu lingkungan kerja fisik dan juga non-fisik. Menurut Anwar P. Mangkunegara pada tahun 2005, kondisi lingkungan kerja ini meliputi 2 poin, yaitu faktor lingkungan tata ruang kerja dan juga faktor kebersihan dan kerapian ruang kerja. Sedangkan untuk kondisi lingkungan kerja non-fisik meliputi 4 faktor, yaitu faktor lingkungan sosial, faktor status sosial, dan juga faktor hubungan kerja dalam perusahaan, dan yang terakhir faktor sistem informasi. Lalu, untuk kondisi psikologis dari lingkungan kerja meliputi rasa bosan dan juga keletihan dalam bekerja. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Menurut Azhar S. Munandar pada tahun 2008, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama ada ilmunisasi atau penerangan. Untuk pekerjaan tertentu, diperlukan kadar cahaya tertentu sebagai penerangan. Pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan kejelian mata, seperti memperbaiki jam tangan perakitan elektronika, menuntut kadar cahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak memerlukan penglihatan yang tajam. Yang kedua, ada warna. Nah, yang dimaksud di sini adalah warna tembok ruangan tempat kerja, di mana warna ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan mata untuk melihat objek, dan juga warna di sekitar tempat kerja berpengaruh secara psikologis bagi para pekerja. Lalu yang ketiga ada bising. Nah, akibat bising yang ditimbulkan ini ada 2, yaitu timbulnya perubahan psikologis dan juga adanya dampak psikologis, seperti lebih agresif, penuh curiga, dan juga cepat cegah. Lalu yang keempat ada suhu udara. Oksigen adalah gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk metabolisme. Nah, rasa sejuk dan segar dalam bekerja akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja. Lalu yang terakhir ada keamanan kerja. Nah, keamanan kerja ini gunanya untuk apa sih? Nah, gunanya itu untuk menjaga kondisi lingkungan kerja ini tetap dalam keadaan aman, dan juga perlu
diperhatikan keberadaannya. Nah, salah satu upaya menjaga keamanan di tempat kerja ini dapat menggunakan satuan petugas keamanan atau satpam. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke pegangan modul. Nah, seperti pegangan modul pada modul 4 ini sama seperti sebelumnya, pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang dan juga tujuan praktikum. Untuk latar belakang sendiri terdapat 3 paragraf, yaitu 2 paragraf pertama mengenai modul dan yang paragraf ketiga mengenai praktikum. Untuk tujuan praktikum ini minimal menyebutkan 3. Nah, di sini ada note yang sama dengan pegangan modul, hanya satu aja ya. Maksudnya seperti yang di modul praktikum itu cukup satu aja yang sama, yang lainnya harus beda dengan modul praktikum. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka ini ada 6 poin, yaitu yang pertama ada lingkungan kerja, jenis lingkungan kerja, kriteria lingkungan kerja yang sehat, faktor yang mempengaruhi kondisi kerja, penentuan lingkungan kerja terhadap performa kerja, dan menentukan dan kondisi lingkungan kerja yang mempengaruhi lingkungan kerja. Pada tinjauan pustaka ini ada minimal 15 halaman, harus diberi citasi, tidak boleh anonim, tidak boleh sama dengan modul, dan juga maksimal 1 tabel dan 2 gambar. Lalu kita akan beralih ke metodologi praktikum. Untuk yang pertama ada identifikasi variabel. Nah, seperti biasanya ada variabel terikat dan juga variabel bebas. Lalu selanjutnya ada flowchart. Seperti modul-modul selanjutnya, kalian perlu membuat flowchart. Harus berupa shape, format shape, bukan berupa gambar atau SS ya. Lalu ini perlu diganti ya, X-nya gambar 3 titik berapa pada praktikum kalian, pada laporan kalian. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan ini meliputi prosedur praktikum. Ini semua dari poin A sampai poin F ditulis ulang, seperti biasa. Lalu selanjutnya ada data pengamatan. Nah, untuk tabel 4.x yang pertama, ada data ketikan berdasarkan kondisi kebisingan dan cahaya. Nah, untuk ketentuan tabel ada TNR 11, spasinya 1,0, before after-nya 0, dan align-nya harus center ya. Nah, yang di sini ada data ketikan ini tetap sama seperti ini. Tetap sama ditulis seperti ini ya. Tidak boleh dirubah. Lalu selanjutnya ada tabel 4.x, yaitu yang selanjutnya ada data ketikan acak berdasarkan kondisi kebisingan dan cahaya. Nah, pada data ketikan acak ini sama seperti data di sini, hanya saja untuk cahayanya kita ambil di yang 100C, 200C, 300C ini. Lalu untuk 10 dB-nya ini kita ambil dari kebisingan. Nah, di sini contohnya aku ambil yang nomor 1. Nah, gimana sih cara nulisnya? Nah, cara nulisnya tuh seperti ini. Untuk cahaya 100C, maka yang perlu kita lihat yaitu untuk yang ini kita harus lihat yang pada tabel ini. Tabel yang pertama ini kita lihat dulu. Karena kita ngambil untuk nomor 1, maka untuk C100 pada nomor 1 yaitu 77 pada kebisingan 10 dB. Nah, maka ditulislah di sini cahayanya 100C dan kebisingannya 10 dB yaitu 77. Lalu selanjutnya untuk cahaya 100C kebisingan 30 dB itu berapa? Nah, kita bisa lihat karena kita dari awalnya ini kita ambil dari nomor 1, maka selanjutnya juga kita ambil dari nomor 1. Nah, untuk nomor 1 kebisingan 30, cahayanya 100, yaitu ternyata ada 90. Nah, untuk itu kita tulis 90. Lalu selanjutnya yang 50 dB, maka kebisingan 50 dB yang cahayanya 100 yaitu ada 84, nanti ditulis 84. Nah, untuk yang hitam-hitam ini tetap sama, ditulis seperti ini. Untuk yang A, B, C yang bertanda merah ini, nantinya disesuaikan pada data yang kalian dapat, nanti pada data praktikan modul 4. Lalu selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Nah, pada analisis dan pembahasan ini, yang pertama, kalian wajib menyertakan data ketikan acak berdasarkan kondisi kebisingan yang telah kalian ketik di Minitab.
Lalu selanjutnya, ini merupakan hasil dari output pengerjaan dengan Minitab yang sebelumnya datanya telah kalian isi. Nah, nanti untuk cara-caranya gimana, nanti akan aku jelaskan. Lalu selanjutnya ada parameter. Nah, untuk poin A dan B ini tetap ditulis seperti ini, p-value kurang dari 0,5 maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka faktor tidak berpengaruh pada kondisi lingkungan kerja. Yang kedua juga seperti itu, p-value kurang dari 0,5 maka H0 ditolak dan H1 diterima, maka faktor berpengaruh pada kondisi lingkungan kerja. Untuk analisanya sendiri ada 3 nantinya yang perlu kalian analisa, yaitu yang pertama 1 kebisingan, kedua cahaya, yang ketiga kebisingan dan cahaya. Nah, nanti untuk kalian mengisi seperti apa sih analisanya itu, nanti tetap ditulis seperti ini. Jadi, p-value-nya itu lebih besar ataukah lebih kecil daripada 0,05. Jika lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka faktor kebisingan tidak berpengaruh pada kondisi lingkungan kerja, dan seperti itu seterusnya. Lalu, untuk bab 5, kesimpulan dan saran sama seperti sebelumnya. Untuk kesimpulan dapat diambil dari analisa kalian. Nah, untuk saran juga minimal 3, seperti kemarin, seperti modul-modul sebelumnya, yang diambil harus dari praktikum ya, bukan dari modul. Lalu selanjutnya ada bab 6, yaitu daftar pustaka. Tidak boleh anonim, minimal 2 buku, 2 jurnal, maksimal 3 internet. Untuk internet dan jurnal minimal tahun 2017. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Minitab dan juga data praktikan. Nah, untuk data praktikan sendiri, aku ambil dari contoh cara pengisian tabel yang ada di file data praktikan modul 4 ya. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang contoh cara pengisian tabel. Itu gimana sih? Nah, semisal kita ambil data kelompok 99 itu 100C itu ada 20, 200C itu ada 10, 300C itu ada 1. Nah, di sini aku mau ambil yang 100C dulu. Untuk yang 100C yaitu urutan 20 nih. Nah, maka kita lihat untuk kita isi yang ini, yang bawah ini, yang 100C, A, B, C ini, kita lihat untuk yang urutan nomor 20. Yang ini yang ada 87, 106, 95, 80, dan seterusnya. Nah, kita sesuaikan dengan kebisingannya. Untuk kebisingan 10 dB pada urutan 20 ini, pada cahaya 100 ada berapa sih? Ada 87. Maka kita tulis untuk A-nya itu 87, benar. Lalu selanjutnya ada yang B pada kebisingan 30 dB, cahayanya 100, yaitu ada 80. Untuk B-nya kita tulis 80. Lalu yang terakhir ada 50 dB. Pada 50 dB ini cahayanya 100 ada 68. Jadi C-nya kita ganti untuk 68 dan begitu seterusnya. Nah, di samping ini di tab Minitab ini aku udah masukin datanya. Lalu selanjutnya kita operasikan ya. Nah, untuk yang pertama, kalian masukkan data-data kalian 100C, 200C, 300C, dan seterusnya. Ini datanya. Lalu yang atas ini kita tulis cahaya 10 dB, 20 dB, 30 dB seperti tabel. Lalu selanjutnya, yang pertama kita klik data, kita pilih yang stack, terus kita pilih kolom. Nah, untuk yang pertama ini kita pilih 10 dB, kita select, 20 dB kita select, 30 dB kita select juga. Lalu selanjutnya kita pilih yang column of current worksheet. Nah, ini kita tulis untuk yang current worksheet-nya kita tulis nilai. Lalu selanjutnya untuk store subscript in-nya itu kita tulis kebisingan. Lalu kita oke. Nah, kalau udah, ini sudah keluar datanya. Oh ya, mau mengingatkan untuk jangan lupa di screenshot karena
dimasukkan di laporan kalian, seperti yang telah dijelaskan di pegangan modul. Lalu selanjutnya kita pilih kalkulator, terus kita pilih make pattern data, terus text value. Nah, untuk store pattern data ini kita pilih yang pencahayaan. Tulis pencahayaan. Lalu selanjutnya untuk text value-nya kita tulis 100C, 200C, dan 300C. Nah, kita ini tulis secara manual ya. Lalu untuk number of times to list each value kita tulis 4. Lalu untuk number of times list the sequence-nya kita tulis 3. Lalu kita select. Oke, kita oke. Kalau sudah, ini sudah keluar pencahayaannya. Lalu selanjutnya kita pilih start, lanjut ke ANOVA dan pilih yang general linear model, lalu pilih fit general linear model. Nah, untuk responses ini kita pilih yang nilai, kita select. Lalu untuk faktornya kita pilih pencahayaan dan juga kebisingan. Lalu kita select. Lalu jika sudah kita beranjak ke models. Nah, untuk modelsnya ini, kebisingan dan pencahayaan ini di blok, lalu kita add. Nah, kalau udah muncul gini, kita oke. Lalu selanjutnya kita pilih result. Nah, di result ini kalian unchecklist yang method ini, lalu kita oke. Lalu selanjutnya pilih graphs atau grafik. Lalu selanjutnya pilih 4-in-1. Lalu kita oke. Jika sudah, kita pilih oke lagi. Nah, selanjutnya ini udah muncul grafiknya. Grafik residual plot for nilainya. Nah, untuk grafiknya ini, empat-empatnya kita screenshot, lalu kalian masukkan di laporan, seperti yang sudah dijelaskan di pegangan modul sebelumnya. Lalu jika sudah, kita lihat di sessionnya ini, yaitu output general linear modelnya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada p-value yang nantinya akan dimasukkan di laporan. Nah, untuk kebisingan p-value-nya ada 0,823, lalu untuk pencahayaan ada 0,150, lalu kebisingan dan pencahayaan ada 0,577. Ini dimasukkan di laporan, disesuaikan, dan juga jangan lupa untuk di-screenshot. Jika sudah, maka laporan kalian silakan dianalisis sesuai dengan parameternya. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan dari modul 4. Mungkin jika masih ada yang ditanyakan dari perhatikan, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Permisi Kak, izin bertanya. Perihal yang boleh minta tolong di-share screen nggak Kak, yang laporan? Bisa diulangin yang di share screen bagian mana ya, Bu? Yang bagian yang 100C itu loh Kak, yang tabel. Udah masuk kan ya share screen-ku? Udah Kak, udah masuk. Oke. Makasih. Oke, yang itu loh Kak, yang 100C itu kan tadi kan kalau yang pertama, yang 10 dB itu diambil yang pertama, 77. Tadi kan penjelasannya seperti itu. Nah, apakah yang kedua itu berarti yang nomor 2 gitu? Bisa diulangin nggak? Suaranya putus-putus soalnya tadi. Itu
itu tadi kan yang 100C itu yang 10 dB kan diambil yang pertama, berarti 77. Terus apakah yang kedua juga, apakah yang 100C yang di 10 dB yang kedua juga diambil yang nomor kedua, Kak? Soalnya itu beda. Di atas 118, di situ 100. Oke, aku jawab ya. Aku jawab langsung. Jadi karena ini namanya juga ketikan acak, jadi itu bukan yang berarti mereka urut. Nah, karena ini namanya ketikan acak, jadi ini bisa aja nomor 1, ini bisa nomor 2, atau bisa aja dari langsung lompat di nomor 7. Itu namanya ketikan acak. Jadi untuk yang pertama ini aku ambil dari nomor 1, khusus yang nomor 1 ini. Terus kalau yang bagian 2 ini itu aku ambil di nomor 5 kayak gitu. Nah, kalian taunya kalian ambil di nomor berapa itu ada di data praktikan nantinya, disesuaikan sama data praktikannya nanti. Sampai sini paham atau masih bingung? Sudah paham, Kak. Terus apakah nanti yang dimasukin itu 100C-nya itu pasti 4 ya, Kak? Atau tergantung nanti datanya kita? Oh, ini pasti 4. Yang dimasukkan emang 4. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo visi pertanyaannya. Permisi Kak, mohon izin bertanya. Untuk yang di Minitab tadi kan setelah kita masukkan ketiga data, nanti langkah selanjutnya itu yang memasukkan itu tuh Kak, yang menghasilkan nilai dan kebisingan. Nah itu kan panjang tuh ya Kak, dari atas sampai bawah. Itu di screenshot-nya semua Kak? Atau hanya yang terlihat saja? Terima kasih. Aku langsung jawab ya. Jadi yang di screenshot semuanya, itu kan nanti bisa, kalau misalnya kepotong itu ini sih bisa dibesarin, nanti ada tombolnya buat besarinnya. Jadi nggak mungkin kemotong, kayak gitu. Oke siap Kak, berarti full ya Kak? Iya, full. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Iya, Nabila mau tanya, silakan. Tanya lagi, Kak. Untuk yang tadi yang pengerjaan Minitab, itu kan tadi ada kelompok 99, yang contoh 10 dB kalau nggak salah itu ada di data 20. Nah, itu apakah nanti juga ditentukan dari aslabnya? Oke. Nah, untuk data praktikannya tuh seperti ini nanti. Nah, kalian tuh nanti lihatnya nomornya itu dari sini. Kalian 100 itu kalian ngambil dari nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 7. Terus 200 ini kalian dapatnya nomor berapa. Itu sudah ditentukan dari aslab. Jadi nanti kalian tinggal ngisi aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin yang masih kurang jelas buat pengisian tabelnya bisa bilang ya. Sekarang nggak apa-apa. Aku jelasin langsung kok. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ini udah nggak ada yang tanya lagi, berarti langsung ACC nggak sih?
Nanti kirim laporannya nggak usah revisi ya berarti ya? Pasti udah bener semua kan ya? Ya, mau ngingetin lagi, diperhatikan buat pegangan modulnya ya, buat penomorannya atau daftar pustakanya, terus daftar tinjauan pustakanya itu udah bener 15 atau belum. Terus habis itu juga pada saat pengerjaan mini tab-nya juga jangan sampai salah ngeklik, nanti hasilnya pasti beda. Oke, gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan bisa. Silakan raise hand. Monggo isi pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Di sini saya ingin menanyakan Kak, untuk di modul 4 kan kita semua data sudah dari ASLab ya Kak, sudah ada di pegangan semua. Nah, saya pengen tahu gambaran perbedaan antara offline dan online gitu Kak. Soalnya yang dari pegangan modul itu kayak dalam modul 4 ini harus butuh 3 orang gitu Kak. Mungkin sedikit gambaran untuk offline tuh biasanya kayak gimana Kak? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau buat perbedaannya itu lebih ke, jadi nanti kalian kan datang aslinya tuh butuh 3 orang, itu buat yang satunya itu mencatat. Nah, yang 2 ini mempraktekkan kebisingan sama cahaya masing-masing. Terus habis itu, kalau misalkan nantinya kalian offline, itu prakteknya itu nanti di lab SK ada ruangan kayak kedap suara, ada namanya climate chamber itu. Nah, nanti kalian itu menguji kayak dengan kebisingan 10 dB itu kalian tuh mendengar apa, mendengar angka berapa gitu, nanti ditulis. Nah, kan di tata caranya itu ada kayak kesalahan pada saat menulis atau mendengar. Nah, itu kayak harus dicatat. Oh, pada saat segini itu yang data yang benar itu ternyata cuma data yang ini, kayak gitu kurang lebihnya. Apakah sudah menjawab? Iya Kak, mungkin sudah sedikit tergambarkan Kak. Terima kasih Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh iya, mau mengingatkan jangan lupa buat absen ya. Udah ada di-share di kolom chat. Ya, silakan Handi. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk p-value yang dihasilkan itu apakah sekitar 0,1, 0,2 dan seterusnya, atau ada kemungkinan di luar angka tersebut, misal 0,00x atau seterusnya gitu Kak. Terima kasih. Langsung aku jawab, buat p-value-nya itu nantinya ada batasannya. Nah, untuk parameter p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maksudnya itu faktor tersebut itu tuh tidak berpengaruh pada kondisi lingkungan kerja yang ada di situ. Sedangkan kalau p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, itu berarti faktor tersebut berpengaruh pada kondisi lingkungan kerja di tempat tersebut. Seperti itu. Jadi ada kemungkinannya. Apakah menjawab? Atau mungkin Berarti, masih bingung? Ya, kenapa? berarti ada kemungkinan buat misal 0,00 banyak nolnya gitu Kak. Sehingga kurang dari 0,05. Sehingga H0 diterima. Ya, ada kemungkinannya. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama.
Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Belum saya tanya jawab, saya tutup. Ya, silakan, Dik. Permisi Kak, izin bertanya. Semisal kita dapat PPW-nya itu 0,049, apakah boleh dilakukan pembulatan Kak, atau harus berdasarkan PPW yang didapatkan di Minitab Kak? Terima kasih Kak. Oke, buat pembulatan itu nggak perlu ya, khusus di modul ini nggak perlu pembulatan. Jadi, misalkan tulisannya seperti yang kami jelaskan 0,049, tetap ditulis seperti itu, nggak usah pakai pembulatan. Tapi cukup ditulis 3 angka di belakang koma aja. Kalau misalnya banyak itu, tulis 3 angka di belakang koma. Baik, terima kasih Kak. Oke. Maka Kan ada jadi ya pertanyaan. yang kamu dapetin di Minitab P-value-nya itu kan kamu SS terus masukin di laporan ya, itu samain aja sama yang kamu tulis di sini. Jadi nggak perlu ada pembulatan. Baik, makasih Kak. Baik, sepertinya cukup ya, Dik, ya dari sesi pertanyaan ini. Ini saya tutup sesi pertanyaannya, jadi mungkin nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa lewat asistensi di grup grup lab masing-masing, grup sesi masing-masing, seperti itu. Oke, kemudian mungkin ada tambahan atau saran dari Bapak Ibu dosen, dipersilakan. Baik, karena dirasa tidak ada, kemudian mungkin ada tambahan dari teman-teman ASLab, dipersilakan. Aku cukup deh. Izin masuk. Aku mau nambahin dikit. Lebih berhati-hati ya buat ngecek datanya di nomor-nomornya. Terus jangan sampai keliru yang mana yang 100C, yang mana yang 300C, atau yang 10 dB atau 20 dB kayak gitu. Terus juga diperhatikan buat daftar pustaka, pelurusannya, semuanya, terus tinjauan pustakanya juga. Gitu. Terus, oh ya mau nambahin dikit, kalau bisa buat revisinya jangan terlalu mepet ya. Soalnya kan juga maksudnya bukan kalian aja yang punya tugas, aslabnya juga pasti punya tugas juga gitu. Jadi saling menghargai lah gitu. Makasih. Baik, mungkin itu saja dari tambahan dari ASLab. Oke, sudah memasuki akhir sesi praktikum. Diharapkan praktikan bisa mengerjakan modul 4 ini dengan mudah ya, karena dirasa ya modul 4 ini jika tidak terlalu susah. Seperti itu. Baik, akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.